Halo teman-teman, balik lagi di channel Awan in the Sky. Oke, kali ini gue akan menerangkan kepada teman-teman semua apa aja yang harus dirubah ketika kita ingin substitusi CDI. Jadi sekarang gue mau menjelaskan ke teman-teman apa aja sih yang mesti dirubah apabila motor Mio nih, CDI bawaan Mio nya itu kita mau ganti pakai CDI Shogun. Alasannya gua ganti ke Shogun karena CDI Shogun itu dia punya limiter yang lebih tinggi daripada CDI Mio. Bahkan juga ada yang bilang katanya CDI Shogun Kebo itu nggak ada limitnya, no limit. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi apabila CDI Shogun itu kita pasang di Mio itu memang harus ada yang mesti kita rubah. Pertama dari magnet, terus yang kedua itu dari soket CDI nya di Mio itu sendiri kan beda dengan CDI Shogun. Jadi alasannya seperti itu, sehingga banyak orang mengganti CDI nya itu pakai CDI Shogun Kebo karena CDI Shogun Kebo itu punya limit yang lebih tinggi daripada CDI Mio. Tipe CDI nya ini, tipe pengapiannya ini sama-sama DC. Jadi sebenarnya sistemnya sama, DC, sama seperti Shogun juga. Mio itu juga CDI nya juga tipenya DC sama. Jadi mungkin nanti ada penyesuaian soket sama ada di pemotongan pickup magnet. Nah, ini yang udah gua pegang nih, yang udah gua bawa sekarang ini ada magnet Mio, magnet standarnya. Kita harus tahu dulu perbedaannya. Mungkin secara bentuk fisik bentuknya beda dengan magnet Shogun, tapi kalau di magnet motor Mio ini yang menjadi perbedaan mendasar yang harus kita rubah menggunakan CDI Shogun, di magnetnya itu di tonjolan pickupnya ini. Nah, tonjolan pickupnya ini kalau motor Mio itu panjangnya 57,5 ya. Jadi harus dipahami ini kalau di motor Mio panjangnya 57,5 mili di sini panjangnya. Sedangkan kalau motor Shogun Kebo itu panjang pickupnya itu 14 mili. Artinya berarti Shogun itu lebih pendek, sehingga nanti kita akan potong pickupnya, kita akan perpendek menjadi panjangnya 14 mili. Tapi tidak cukup hanya itu teman-teman ya, TMA nya harus tahu ketika waktunya busi itu mengeluarkan api itu kita tahu berapa derajatnya. Kalau di standarnya Mio, dia nih udah ada tandanya juga sebenarnya sih. Ini di sini ada, teman-teman lihat nih, di sini ada seperti huruf H sama I nih ya. Ini di antara garis yang H ini ke sini nih kira-kira 10 derajat. Artinya dari pick up pulser ini Mio itu 10 derajat sebelum TMA itu dia mengeluarkan api. Di sini nih kira-kira posisinya misalnya 10 derajat lah. Posisi pulsar dia ketika titik mati atas. Nah, nanti ada yang harus kita rubah. Kalau di CDI Shogun Kebo itu punya titik pengapian 15 derajat, artinya dia lebih panjang. Maka dari itu nanti yang ini kita akan potong. Ini bagian sininya nih, ini setelah dari sini nih, ini kita akan kurangi nih 5 derajat. Nah, kita akan kurangi 5 derajat di sini. Setelah itu dari 5 derajat itu setelah kita kurangi ke belakangnya itu panjangnya itu sampai 14 mili dan sisanya dipotong aja, dihabisin. Begitu. Contohnya begini nih, saya kasih contoh. Saya ada gua ada busur nih ya. Busur derajat, busur anak SD, mohon maaf karena nggak punya alat. Ini pakai busur anak SD aja. Di sini ada derajatnya. Titik pengapian Mio itu 10 derajat, kalau Shogun itu 15 derajat, maka dari itu kita tambahkan 5 mili aja atau 5 derajat.
Nah ini ada angkanya di sini, bisa teman-teman lihat nih angka 0 di paling atas. Mudah-mudahan kelihatan di videonya. Nah di sini kita kurangi 5 derajat di bagian depan. Jadi dari huruf ini yang H, ini yang paling ujungnya nih. Nah ini yang bagian sininya nih dikurangi 5 mili aja. Boleh 5 mili aja. Kebanyakan kan orang motong ada yang 10, ada yang 13 atau ada yang 12. Tapi kalau gue mau mengikuti standar sudut pengapiannya, memang kalau di Shogun kan 15, kalau di Mio 10, tinggal kita kurangin aja 5 mili jadi supaya sama. Artinya kalau kita kurangi 5 mili berarti dia menjadi 15 derajat sebelum TMA, ini harus dikurangi 5 mili. Nanti akan gua garis lah pakai solasi nih, gua tandain. Nah ini udah gua tandain nih yang bagian yang harus kita potong. Nah ini 5 mili, ini segini, kira-kira segini, 5 mili atau 5 derajat dari busur nih. Nah ini kita potong segini. Nanti dari sisanya ini kita ambil 14 mili. Kenapa kita ambil 14 mili? Karena panjang pulser Shogun itu panjangnya 14 mili. Jadi kita harus samain 14 mili juga. Jadi di bagian sini tuh panjang pulsernya atau panjang pick upnya, panjang pick upnya ini kita sisain 14 mili. Kemudian terakhir dihabisin aja, dipotong habis gitu. Nanti kira-kira begitu teman-teman. Nah ini bagian magnet Mio yang udah gua tandain. Jadi yang gua pakein solasi ini nggak boleh dipotong nih. Ini panjangnya 14 mili. Kemudian yang ini kita potong bagian depannya nih, dari, ingat ya, dari ada tanda top ini. Ya di sininya nih berarti. Nah ini kita ambil 5 mili. Kemudian sisanya itu kita habisin aja. Jadi kita potong aja semua, dan ini disisain 14 mili. Nah itu setelah itu baru bisa dipasang di motor Mio. Seenggaknya di sini rumusnya udah sama seperti magnet Shogun, punya titik 15 derajat sebelum TMA, kemudian panjang pick upnya 14, udah sama semua. Baru nanti kita pasang CDI nya dan soketnya itu juga harus ada penyesuaian. Jadi di situ teman-teman, nanti gua akan buka bagian soketnya nih supaya untuk teman-teman bisa lihat kabel-kabelnya. Oke, nah ini soket CDI Shogunnya nih modelnya begini soketnya. Kalau ini, jadi ini bentuk CDI Shogunnya nih. CDI Shogun ini sebenarnya mirip sama seperti CDI GL Pro Neotech, sama sebenarnya, hampir mirip, cuma dia beda kode nih. Di sini kodenya 330D apa 3OD gitu ya, pokoknya kodenya begini. Dan terus di sini dia mereknya Sindagen, pokoknya begitu kira-kira. Kalau GL Pro Neotech beda, di sini dia mereknya KEH gitu. Tapi kalau Shogun dia logonya 30D gini gitu. Jadi ada bedanya. Memang secara bentuk sama sekali, sama banget bentuknya, tapi beda gitu. Kita nggak bisa samakan antara motor satu dengan motor yang lain, pasti di dalamnya ada bedanya gitu, paham ya? Jadi ini yang gua maksud CDI Shogunnya, dan ini soketnya. Nah, kemudian kita lihat di sini soketnya. Soket yang Mio nya nih yang lama gua buang, gua potong semua. Dan ini soket Shogun kan warnanya beda nih. Yang gua beli ini nih, beli harganya 10.000 doang. Soket Shogun di sini ada 4 kabel. Nah di sini ada kabel dari soket yang kecil seperti ini ada kabelnya, warnanya ini. Sebenarnya setiap soket yang kita beli ini, karena ini bukan ori, ini pasti warnanya beda-beda gitu. Tapi intinya yang penting posisinya sama. Teman-teman harus perhatikan aja posisinya, yang penting posisinya. Nah kalau soket yang nomor 1 nih, yang pertama nih, nah ini kita yang ini, nah yang pertama
Ini kita sambung ke soket yang warna coklat. Mohon maaf, ke kabel yang warna coklat. Jadi ini yang warna coklat. Kemudian soket yang kabel yang nomor 2 ini, yang di sini posisinya nih ya, bisa teman-teman lihat. Nah, yang di sini posisinya ini kita sambungkan ke kabel yang warna oranye. Nah, ini udah gue sambung nih. Ini yang warna oranye. Nah, itu tadi yang nomor 2, ini ke warna oranye, ke kabel warna oranye kita sambungkan. Kemudian yang di bawahnya nih, yang nomor 3, kemudian yang bawahnya yang nomor 3 nih, ini yang nomor 3 kita sambungkan ke kabel yang warna putih garis biru. Oke, jadi yang nomor 3 nih, yang ini nih, yang ini kita sambungkan ke kabel putih garis biru gitu. Kemudian yang keempat, yang terakhir di sini kabelnya. Nah, kabel yang keempat ini kita sambungkan ke kabel yang warna hitam. Ini masih bawaan standarnya ya, jadi semua motor Mio nih hampir semua pasti sama seperti ini. Nah, kemudian di Mio itu ada kabel sisa. Yang sisa itu kabelnya warna putih garis merah nih. Nah, ini yang sisa nih, yang putih garis merah. Yang putih garis merah ini kita sambungkan aja ke masa di bodi. Kalau gue pakai di sini, terserah sih, bebas teman-teman mau taruh di mana, tempelin di mana. Jadi seperti itu untuk penyesuaian soketnya supaya bisa dipasang nyambung, karena soket CDI Mio dengan soket CDI Shogun beda, CDI-nya pun beda. Kira-kira bedanya seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat, perhatikan perbedaannya. Jadi kalau soket CDI Mio itu seperti ini kira-kira nih. Ini yang udah gua potong. Kalau CDI Shogun seperti ini. Kalau dari ukuran sih gedean Shogun. Jadi seperti itu. Sehingga kita harus ada penyesuaian kabel dan soket. Kalau teman-teman beli CDI-nya nih, soketnya juga biasanya sih toko-toko jual sih. Bilang aja soket CDI Shogun atau soket CDI GL Pro Neotech sama. Gitu, sama seperti ini CDI-nya. Dan perbedaannya apa dengan CDI GL Pro Neotech? Nih ada, gue punya contoh CDI GL Pro Neotech nih, contohnya seperti ini. Cuman KW sih, tapi buat perbedaan aja. Nah, ini CDI GL Pro Neotech, mirip kan? Jadi secara bentuk mirip. Ini CDI Shogun, ini CDI GL Pro Neotech. Bedanya apa di kode sininya? Kalau yang Shogun ini 30D atau 3OD dah gitu ya pokoknya. Dan ini Sindigen. Kalau di CDI GL Pro Neotech itu atau Mega Pro sama, ini KEH, dia mereknya KEH. Jadi kodenya itu, tapi soketnya sama aja. Soketnya sama aja, ini sama. Hanya beda di kode doang. Oke, nah itu tadi penjelasan dari gua mengenai substitusi CDI Mio ke Shogun. Sebenarnya ini downgrade ya sebenarnya teman-teman ya, karena kita tahu sebenarnya Shogun itu kan motor yang lebih lawas daripada motor Mio. Shogun Kebo ya kan lebih lawas.
sebenarnya ini downgrade, tapi downgrade yang menyenangkan juga. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, gue mau undur diri. Jangan lupa di subscribe, di komen, di share kalau video ini mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman, supaya gue bisa semangat lagi bikin video-video yang lain. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.